Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat budiman, sahabat Nazra Motivasi, ini adalah sebuah kisah yang sangat menginspiratif, mengajarkan kepada kita akan sebuah kejujuran dan kesabaran. Kisah ini kami ambil dari sumber berikut ini. Abu Dujanah bin Kharasah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang berasal dari kabilah Hajrat ini hidup serba kekurangan. Suatu ketika Rasulullah SAW menegur Abu Dujanah karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumahnya. Abu Dujanah tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan bersama Rasulullah SAW. Wahai sahabatku Abu Dujanah, apakah engkau tidak punya permintaan yang perlu engkau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa engkau buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Rasulullah kepada Abu Dujanah. Wahai Rasulullah, kami punya satu alasan, jawabnya. Apa alasanmu wahai sahabatku? Coba engkau utarakan, perintah Rasulullah kepada Abu Dujanah. Begini alasannya wahai Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat suatu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku saling berjatuhan, mendarat di rumah kami, kata Abu Dujanah mulai bercerita. Wahai Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Sebelum anak-anak kami bangun, kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami itu yang berceceran di rumah kami, lalu kami haturkan kepada pemiliknya, sambungnya. Abu Dujanah melanjutkan ceritanya. Suatu saat, dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma tersebut. Mata kepala saya sendiri menyaksikan tampak ia mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana, jelasnya. Abu Dujanah tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tak ingin makanan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di hari kelak. Kami katakan kepada anak kami, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku begitu menangis.
Kedua pasang kelopak matanya berlinang air mata karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan, dan kurma itu ku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang pemilik pohon kurma tersebut. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah tidak jika aku minta engkau menjual pohon kurma yang engkau miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri, ucap Rasulullah kepada orang laki-laki pemilik kurma itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kelak engkau akan mendapatkan pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Disitulah tersedia bidadari cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah kepada laki-laki itu. Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar datang dan ia langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, atau bisa dikatakan lebih bagus jenisnya, ujar Abu Bakar kepada laki-laki itu. Pria munafik itu terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar, sahabat Rasulullah. Selanjutnya, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu. Mendengar sabda Nabi itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Karena Abu Bakar kelak di akhirat akan mendapatkan apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Begitu pula Abu Dujana. Ia sangat bergembira dan sangat berterima kasih kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Sedangkan si munafik berlalu, ia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan kisah yang baru saja terjadi. Aku telah mendapatkan untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya. Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu, walaupun sedikit pun, ucapnya kepada istrinya. Malamnya, si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya, dia bangun dan melihat pohon kurma sudah berpindah posisi, kini berdiri di atas milik Abu Dujana.
Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik tersebut. Tempat asal pohon itu pun rata dengan tanah. Dia keheranan tiada tara. Inilah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat budiman, sahabat Nazra Motivasi, itulah kisah yang sangat menarik yang dapat memberikan pelajaran berharga kepada kita semuanya. Semoga kita mendapatkan hikmah dari cerita itu. Kami atas nama Nazra Motivasi mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.